Bapa, karena anugerahnya dengan kasih-Nya kita dipelihara. Pujilah Dia, hai segala malaikat, puji Yehova. Pujilah Yesus, besarlah kasih-Nya, dipeliharanya umat pilihannya. Hai orang muda, orang tua juga, pujilah Dia. Puji Roh Kudus, penghibur umat-Nya, diutus Bapa dan Yesus Putranya. Pujilah Bapa, Anak dan Roh Allah, puji Yang Esa. Shalom saudara-saudara yang penuh kasih, puji syukur dengan berkat Tuhan, dan terima kasih karena dapat bersama lagi pada waktu ini di dalam firman Tuhan, renungan harian kita. Mari kita sama-sama teruskan mendengar dan mempelajari firman Tuhan ini dengan doa bersama. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di syurga, terpujilah Engkau Allah yang penuh kasih, yang baik, yang memberkati dan melindungi. Berikan kami hati pikiran yang baik sehingga kami dapat mengerti firman ini dengan jelas. Terima kasih di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang penuh kasih, firman Tuhan pada hari ini adalah berjudul Mereka Tidak Dapat Melihat Kejahatan Dalam Diri Mereka. Januari 15. Di dalam Lukas 6 ayat 42 berkata, bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang-orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Satu ayat yang sangat baik. Mungkin ini menjadi satu nasihat, teguran kepada kita. Dan mari kita dengarkan apa penjelasan melalui firman Tuhan hari ini. Satu cerita mengatakan tentang sepasang suami istri yang muda berpindah ke kawasan kejiranan baru. Keesokan paginya, ketika mereka sedang menyediakan sarapan, si suami memberitahu istrinya, kamu perasan kain cucian jiran kita? Nampak tidak bersih sangat. Sambil memandang keluar tingkap, si istri mengangguk setuju. Mulai hari itu, cucian jiran yang separuh siap menjadi bahan perbualan pasangan muda itu. Pada suatu pagi, si istri terperanjat apabila melihat kebersihan dan keputihan kain cucian jiran mereka. Jadi dia bergegas untuk menyampaikan berita ini kepada suaminya. Dia berkata, mari sini dan lihat. Hari ini cucian mereka bersih. Sambil tersenyum dan sedikit menggelengkan kepalanya, si suami berkata, ya sayang, malam tadi saya bersihkan cermin tingkap kita. Saudara yang terkasih, masalah harga diri yang ahli psikologi hadapi biasanya adalah daripada mereka yang memiliki quality yang baik, tetapi tidak dapat melihat quality tersebut. Apa yang harus dilakukan? Namun, ada juga masalah harga diri yang mengarah ke arah lain. Mereka yang tidak dapat melihat
kesilapan, dan batasan mereka sendiri, tetapi sangat mampu mengenal pasti kesalahan orang lain, sama seperti pasangan dalam cerita kita sebentar tadi. Jadi, Yesus mengecam sikap munafik ini. Apabila dia bertanya soalan ini, mengapa engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Lukas 6 ayat 41. Sekali lagi ayat ini dibacakan kepada kita untuk memberikan kita teguran dan juga nasihat. Bahwa coba lihat kembali dirimu sendiri. Apakah kelebihanmu? Apakah yang kekuranganmu? Apa yang salah dan apa yang tidak salah? Mungkin ada sesuatu yang harus terjadi dalam dirimu sebelum engkau menegur ataupun mengatakan sesuatu tentang orang lain. Contoh itu mungkin menggambarkan pekerjaan guru Nazaret, yaitu seorang tukang kayu. Terjemahan perkataan selumbar sepadan dengan frasa Greek karphos yang boleh merujuk kepada setangkai kecil atau serpihan kayu. Oleh itu, kita dapat melihat perbedaan size daripada serpihan kecil kepada papan yang menyokong sebagian besar bangunan. Sungguh bercanggah. Manusia selalunya dapat melihat selumbar habuk papan dan tidak melihat rasep kayu. Marilah kita meletakkan diri kita hari ini di tangan Tuhan, supaya Dia dapat memberikan kita kefahaman dan kebijaksanaan untuk tidak menghakimi orang lain. Karena jika ini yang kita lakukan, kemungkinan masalah penghakiman itu sebenarnya ada pada diri kita sendiri. Malah semakin besar. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Roma 2 ayat 1. Jadi firman Tuhan pada hari ini begitu jelas mengatakan kepada kita. Terkadang kita masing-masing tidak dapat melihat kejahatan dalam diri kita. Yang kita lihat adalah sesuatu yang tidak baik daripada orang lain saja. Diri sendiri tidak dapat dilihat kejahatan. Tetapi firman Tuhan pada saat ini, sebelum engkau melihat kejahatan orang lain, lihat dulu apa yang ada dalam dirimu sendiri. Inilah firman Tuhan hari ini. Semoga nasihat ini menjadi yang terbaik buat kita. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Tuhan di surga, terima kasih atas pimpinanmu, berkatmu. Kami bersyukur atas nasihatmu hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Amin. Pujilah Bapa karena anugerahnya, dengan kasih-Nya kita dipelihara. Pujilah Dia, hai segala malaikat, puji Yehova. Pujilah Yesus, besarlah kasih-Nya, dipeliharanya umat pilihannya. Hai orang muda, orang tua juga, pujilah Dia. Puji Roh Kudus, penghibur umat-Nya, diutus Bapa dan Yesus Putranya. Pujilah Bapa, Anak dan Roh Allah.